Hai semua, perkenalkan nama saya Advan Filipi Baresi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi akuntansi untuk persekutuan. Yang pertama, apa sih itu pengertian persekutuan? Persekutuan atau usaha bersama adalah penggabungan antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu, macam-macam persekutuan apa aja sih? Di Indonesia sendiri ada 3 persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu persekutuan terbatas, firma, dan CV. Ciri-ciri dari persekutuan apa aja sih? Yang pertama, hak kepemilikan bersama, modal milik bersama, tanggung jawabnya tidak terbatas, dan besar keuntungan tergantung kesepakatan bersama. Lalu, kita mengira bahwa CV dan firma itu adalah sama. Namun, CV dan firma memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu berikut adalah perbedaan dari CV dan firma. Pertama, firma didirikan oleh masyarakat dan bertanggung jawab pada kemitraan. Sedangkan CV, pengurus dan pendiri terdiri dari warga negara atau direktur terdiri dari warga negara dan direktur persero aktif. Lalu, si firma ini berada di bidang jasa konsultasi, sedangkan CV bergerak di bidang industri dan perdagangan. Selanjutnya, firma memiliki resiko kecil sedangkan membuat pihak yang lain berperan sebagai selalu aktif, tidak dapat mengambil wewenang dan tindakan apabila terjadi kerugian. Selanjutnya, firma berada di bawah suatu nama bersama, sedangkan CV bebas menentukan nama apa yang diinginkan dan cocok digunakan badan usaha. Lalu selanjutnya ada pendirian persekutuan. Investasi masing-masing rekan dicatat dalam jurnal terpisah. Aset yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun persekutuan. Jika kewajiban diambil oleh persekutuan, maka akun kewajiban persekutuan dikredit. Jurnalnya yaitu pada Maret tanggal 1, kas sebesar 9 juta didebit, piutang sebesar 18.300 didebit, persediaan sebesar 30.700 didebit, peralatan toko 4.400 didebit, peralatan kantor 1.500 didebit, penyisihan piutang 3.500 didebit, piutang usaha 2.600 didebit, dan modal prita sebesar 5.800 dikredit. Selanjutnya itu ada pembagian laba jasa rekan. Salah satu metode untuk mengukur perbedaan rekan dan jumlah waktu yang diberikan kepada persekutuan adalah dengan tunjangan pada gaji. Tunjangan ini diperlukan sebagai pembagian laba bersih dan dikreditkan ke akun modal rekan. Contohnya ada di slide selanjutnya, yaitu tunjangan gaji tahunan, sisa laba, dan laba bersih. Yang pertama ada modal Carolina yang terdiri dari tunjangan gaji tahunan sebesar 60 juta, sisa laba 21 juta, maka laba bersih yang diterima Carolina adalah 81 juta. Lalu selanjutnya adalah modal iris. Modal iris terdiri dari tunjangan gaji tahunan 48 juta, sisa laba 21 juta, dan total dari laba bersih yang dimiliki iris adalah sebesar 69 juta. Lalu, untuk jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi 150 juta pada debit, modal Carolina sebesar 81 juta dikredit, dan modal iris 69 juta dikredit. Selanjutnya adalah pembagian laba jasa rekan dan investasi. Pembagian laba dilakukan dengan pertama ada tunjangan gaji, bunga atas investasi modal. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas sama seperti slide yang sebelumnya, yaitu tentang tunjangan gaji tahunan. Hanya saja ini ditambahkan satu, yaitu tunjangan bunga yang bertuliskan seperti ini. Yang pertama untuk modal Carolina, tunjangan tahunan
untuk Carolina adalah sebesar 60 juta, tunjangan bunga 19.200.000, sisa laba 4.200.000. Jadi modal bersih yang diterima oleh Carolina adalah sebesar 83.400.000. Selanjutnya untuk Iris, tunjangan gaji tahunannya sebesar 48 juta, tunjangan bunganya 14.400.000 dan sisa laba 4.200.000. Total modal yang diterima oleh Iris beserta dengan labanya yaitu 66.600.000. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Ikhtisar laba rugi 150 juta ditambah di sebelah debit, lalu modal Carolina 83.400.000 di sebelah kredit, dan modal Iris di sebelah kredit sebesar 66.500.000. Lalu selanjutnya ada pembagian laba. Tunjangan melebihi laba bersih. Jika jumlah laba bersihnya kurang dari total tunjangan, maka sisa saldo menjadi jumlah negatif. Jumlah tersebut harus dibagi di antara para rekan sebagaimana terjadi rugi bersih. Berikut adalah contoh perhitungannya. Yang pertama untuk Carolina, tunjangan gaji tahunannya 60 juta. Tunjangan bunganya 19.200.000, maka totalnya adalah 79.200.000. Lalu ada selisih tunjangan terhadap laba yaitu 20.800.000, maka dikurang sehingga laba bersih yang diterima oleh Carolina adalah 58.400.000. Selanjutnya untuk Iris, tunjangan gaji tahunannya 48 juta, tunjangan bunganya 14.400.000, maka totalnya adalah 62.400.000. Lalu selisih tunjangan terhadap labanya 20.800.000 sama dengan Carolina. Maka laba bersih yang diterima adalah 41.600.000. Maka beginilah ikhtisar laba ruginya. Beginilah jurnalnya, yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 100 juta di debit, modal Carolina di kredit sebesar 83.400.000, lalu modal Iris 66.500.000 di sebelah kredit. Lalu ada keikutsertaan seorang rekan. Yang pertama, membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Total aset atau total ekuitas pemilik perusahaan tidak terpengaruh. Yang kedua ada menyumbangkan aset kepada persekutuan, baik total aset maupun total ekuitas pemilik perusahaan meningkat. Yang pertama ada membeli hak kepemilikan dari persekutuan. Gimana sih jurnalnya? Yaitu contohnya adalah modal Advent dan modal Prita pada modal A-nya sebesar modal Advent 20 juta di kredit, modal Prita 20 juta di kredit, lalu modal A-nya di debit sebesar 40 juta. Itu gabungan dari 20 ditambah 20, maka modal A-nya yang diterima 40 juta. Karena A-nya di sini membeli hak kepemilikan dari persekutuan yaitu dari modal Advent dan modal Prita. Maka modal Advent dan modal Prita akan berkurang dan ditambahkan kepada modal A-nya. Lalu selanjutnya adalah membeli hak kepemilikan dari persekutuan. Yaitu seperti ini jurnalnya. Kas pada modal Advent sebesar 20 juta. Selanjutnya ada revaluasi aset. Kenaikan atau penurunan laba dalam nilai aset dibagi di antara akun modal para rekan yang ada menurut rasio pembagian laba. Selanjutnya, kelalaian penyesuaian akun akan berakibat pada laba atau rugi atas aset rekan baru, padahal laba atau rugi berasal dari periode sebelumnya. Jurnalnya adalah persediaan pada modal Michael dan modal Carmel. Persediaan di sebelah debit sebesar 5 juta, lalu modal Michael 2.500.000 di sebelah kredit, dan modal Carmel 2.500.000 di sebelah kredit. Selanjutnya ada likuidasi. Membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi kepada rekan berdasarkan rasio pembagian laba, membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi, membagikan sisa kas kepada rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka setelah menyelesaikan kewajiban pada kreditor. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai akuntansi untuk persekutuan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.